Dulu waktu ayah saya itu sakit, terus mau berobat itu pertama minta keluarga, minta pinjaman gitu mas, minta pinjaman dulur atau keluarga itu tidak dikasih kepercayaan, terus minta pinjaman ke orang lain, itu tetangga terutama. Mungkin keluarga saya minus, mau pinjam tidak dipercaya sama orang lain, sampai ayah saya meninggal. Dari itu motivasi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, peternak ayam IB atau inseminasi buatan. Awal mula saya usaha peternak inseminasi buatan itu 2011. Saya geluti pertama dari kecil-kecil dulu, yang awalnya 300 ekor, terus berkembang alhamdulillah sekarang sampai 4-5.000 ekor. Saya untuk pertama memulai itu modalnya lumayan. Modalnya cuma berani tok. Intinya berani tok, yang setelah itu disupport sama istri, terus akhirnya berkembang. Ada teman satu orang yang kepingin membantu, terus awal-awal itu menyewa kandang, terus setelah itu diisi berjalan, terus diinseminasi buatan, setelah itu dikirim ke pihak penetas. Waktu itu kendala yang saya alami sama tim itu tidak punya transport untuk mengangkut telur yang sudah dipanen. Akhirnya ada solusi, ada kakak yang punya mobil pickup itu saya sewa, kurang lebih satu hari itu sekitar 65.000 per satu kali angkut. Ternyata setiap angkut itu kendaraannya sering mati. Dulu berangkat jam 5 sore, terus karena kondisi mobilnya itu bermasalah, sampai ke pihak penetas itu jam 10 malam. Setelah 10 malam pulang sampai jam 2 pagi, itu berjalan kurang lebih sampai 4-5 bulan. Setelah itu punya kepinginan kalau kita berangkat sore bisa pulang lebih awal. Ternyata ada solusi dari istri, ya gimana ya kita ngredit mobil. Nah, ternyata alhamdulillah bisa ngredit mobil. Kepingin IB itu bertambah dari awalnya 300 terus bertambah jadi 1.000, jadi 2.000, sekarang alhamdulillah sudah sekitar 5.000 yang ikut inseminasi buatan. 5 tahun berikutnya itu alhamdulillah dari manajemen kami sudah tertata. Itu dibantu sama istri, dibantu selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu berjalan, alhamdulillah sampai sekarang yang kita jalani itu kurang lebih setiap kita kirim telur itu sekitar 1 minggu itu sekitar 40-50.000 butir per 1 minggu. Kalau saya itu bergeraknya bukan peternakan mas, ikut suatu perusahaan itu berkecimpung di bidang peternakan kan gitu. Ikut perusahaan itu selama 8 tahun. Setelah 8 tahun punya kepinginan, mosok selama saya itu ikut orang terus kan gitu, muncul buat inseminasi buatan. Inseminasi buatan yang waktu dulu itu kan jarang ada yang peminatnya mas. Oregano. Setelah 6 bulan itu pas ketepaan inseminasi buatan itu berhenti total mas, gara-gara untuk suplai penetas waktu itu dihentikan mas. Untuk kiriman luar pulau diinfokan kurang lebih 2 bulan itu ada pengcancelan, jadi waktu itu istirahat total selama 2 bulan.
pas itu awal-awal mengkredit mobil mas. Lah untuk angsuran sulit, untuk ekonomi kebutuhan tiap hari aja sulit mas. Alhamdulillah 1 bulan setengah berikutnya ada yang minta telur IB lagi. Dari bulanan sama kebutuhan pokok itu bisa tercukupi meskipun sedikit-sedikit. Ya itu yang pertama semangat mas, yang semangat, terus yang kedua tetap dukungan dari istri, terus kedua nih minta bantuan sama orang tua. Jadi pinjam modal untuk pertama angsuran dulu mas. Jadi 2 bulan angsuran itu pinjam dari orang tua. Soalnya buat modal awal, buat beli telur, buat istilahnya nalangi dulu nota 2 atau 3 nota kan gitu mas. Untuk telur IB itu kan nggak langsung mentransfer atau memberikan nominal per nota itu gitu mas. Jadi istilah kasarin nalangi dulu. Jadi uang nalangi itu sing bingung kan. Dulu waktu ayah saya itu sakit, terus mau berobat itu pertama minta keluarga, minta pinjaman gitu mas, minta pinjaman dulur atau keluarga itu tidak dikasih kepercayaan, terus minta pinjaman ke orang lain itu tetangga terutama mas. Mungkin keluarga saya minus, mau pinjam tidak dipercaya sama orang lain, sampai ayah saya meninggal. Dari itu motivasi saya kepingin menyejahterakan keluarga saya pertama, terus kedua lingkungan sama keluarga. Putus asa iya, tapi dengan dukungan istri itu akhirnya bangkit lagi mas. Waktu itu jatuh, itu sering ngajakin ngobrol-ngobrol, akhirnya bisa bangkit lagi gitu mas. Kalau untuk kami kepinginnya membantu mas, membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Masalah hasil itu nggak tahu gimana untuk berikutnya. Yang penting dari kami itu kepingin berbagi. Terus untuk masalah manfaat itu mungkin kembali lagi ke kita. Selama kita sering berbagi, sering bantu orang, insya Allah itu ada sedikit barokah untuk kita mas. Mungkin ada usaha kita semakin hari semakin lancar, terus diberi kesehatan, terus diberi kelancaran dalam memimpin suatu usaha gitu mas. Sebenarnya nggak minta mas, cuma kepinginnya ya gitu mas, kepingin berbagi aja dari hati nurani. Semakin sering, semakin banyak, semakin bagus itu mas. Kalau saya berbisnis itu yang paling utama kepingin dulu menyejahterakan keluarga dulu. Terus yang kedua kepingin membantu lingkungan. Terus ketiga itu teman-teman. Kalau dulu saya mungkin dari nol tidak dipercaya sama tetangga, tapi saya kepingin mengangkat tetangga yang berawal dari dulunya nggak punya apa-apa. Dari saya mulai bekerja menggeluti usaha IB ini, alhamdulillah ada kurang lebih sekitar 15 sampai 18 orang. Dari itu alhamdulillah kami bisa menambah rezeki dari keluarga, dari lingkungan sama teman-teman. Yang pertama itu tetap disiplin, terus jujur, terus ulet. Yang terakhir itu berbagi. Kalau berbagi tok tidak disertai sama disiplin, kejujuran, terus sama keuletan, insya Allah nggak berhasil mas. Kalau misalnya kita berbagi, yang untuk buat berbagi apa kan tidak ada tuh mas. Kalau kita disiplin dalam bekerja, terus ulet dalam bekerja, terus disiplin dalam bekerja, insya Allah yang berbagi itu dengan sendirinya ikut. Itu pasti mas. 1 minggu sekali dikumpulkan, juga diberi wawasan. Dalam kita mendapatkan rezeki itu ada beberapa persen yang bukan hak kita. Akhirnya kita buat kotak, terus setiap 1 minggu sekali itu istilahnya menyisihkan mas. Beberapa persen atau seikhlasnya gitu untuk diambil tahun berikutnya untuk kebutuhan misalkan kayak anak yatim gitu mas, atau pembuatan masjid meskipun kecil, meskipun sedikit, yang penting ikhlas dulu mas. Itu alhamdulillah sudah berjalan selama 4 tahun ini. Saya kepingin memberangkatkan keluarga itu naik gaji semua mas. Itu mimpi saya yang belum tercapai. Mudah-mudahan secepatnya mas bisa berangkat bareng-bareng. Soalnya keluarga ini bukan hanya istri, bukan hanya anak sama istri, juga masih ada ibu. Sama ibu, sama adik, sama kakak, kepinginnya besok berangkat bersama mas.
Kalau untuk saya, tips yang saya jalani itu yang pertama fokus pada usaha kita, yang terutama untuk saya sendiri itu fokus dalam bidang pertama inseminasi buatan. Alhamdulillah saya fokus akhirnya bisa berkembang. Yang kedua, perbaikan manajemen. Jadi semua usaha kalau manajemen itu amburadul, saya yakin itu nggak bisa berkembang. Sekarang saya nggak repot-repot gitu Mas, jadi nggak repot-repot ngurusi semua transaksi yang sudah berjalan. Soalnya sudah ada manajemen, sudah amin, sudah ada yang mengelola sendiri. Yang terakhir itu pupuk modal Mas. Pupuk modal itu gini, kalau saya per bulan itu sudah ada keuntungan bersih gitu Mas ya. Untuk keuntungan bersih itu saya kelola lagi, dibuat untuk modal usaha. Bukan saya pakai untuk kebutuhan sehari, untuk beli apa gitu Mas, untuk saya kembangkan usaha itu lagi. Kalau prinsip saya itu Mas, 3 itu cukup. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua teman-teman pengusaha di lapangan, terutama di Tulungagung gitu Mas.